Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felda Delia Oktrianti dari kelas PPLG 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang Python. Maka dari itu, ayo kita simak materi berikut. Apakah teman-teman sudah tahu tentang Python? Kalau belum, mari kita simak sejarahnya. Sejarah Python dibuat pada akhir 1980-an oleh seorang informatikawan dari Belanda. Untuk pengertian Python sendiri merupakan bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, pengembangan perangkat lunak, ilmu data, dan lain-lain. Developer menggunakan Python karena efisien dan mudah dipelajari, serta dapat dijalankan di berbagai platform. Sementara itu, Python memiliki kelebihan, seperti mudah dipahami. Maksudnya, sinteks Python didesain semirip mungkin dengan bahasa manusia, sehingga proses belajar mengajar Python pemula jadi lebih mudah, cepat, dan menyenangkan. Di samping itu, bahasa pemrograman Python memiliki paradigma pemrograman berorientasi object-oriented programming. Tak hanya kelebihan, Python juga memiliki kekurangan, seperti sangat lambat dan lain-lain. Oke, sekarang kita bahas jenis operator. Kesempatan ini, kita akan membahas 3 operator tersebut. Yang pertama ada operator aritmatika atau jenis operasi matematis seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, sisa bagi, dan jumlah pemangkatan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan penjelasan yang saya tampilkan. Selanjutnya ada operator perbandingan atau relasi. Operator yang bertugas untuk membandingkan antara 2 operan. Jika hasil perbandingan benar, maka akan menghasilkan true. Jika perbandingan salah, akan menghasilkan false. Berikut jenis-jenis operasi relasi. Teman-teman bisa simak pada penjelasan yang telah saya berikan pada layar HP kalian. Yang terakhir ada operator boolean, merupakan sistem logika yang dapat digunakan sebagai penghubung kata untuk menggabungkan, menyeleksi, atau mengecualikan kata kunci. Manfaat menggunakan operator boolean: yang pertama, mempermudah pengguna saat mencari informasi dan dapat mempersempit pencarian informasi. Untuk mendapatkan manfaat tersebut, kita perlu mengetahui operator apa saja yang harus digunakan. Teman-teman bisa baca pada layar HP kalian saat ini. Kita ingat, pemrograman Python bersifat case sensitif, artinya huruf besar dan huruf kecil dianggap sebagai karakter yang berbeda dan dapat memengaruhi kinerja program. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan huruf kapital saat menulis kode Python. Saya kira cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Arigatou gozaimasu. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk lebih jelasnya, mari kita buktikan penggunaan Python dalam menghitung suatu bangun datar. Langkah pertama yang dapat teman-teman lakukan adalah buka Google, lalu setelah itu masukkan keyword sebagai berikut, dan akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman bisa langsung masuk saja ke website itu. Nah, kalau sudah masuk, tampilannya akan seperti ini. Untuk penerapan Python, teman-teman bisa klik titik 3 di samping kiri, kemudian akan muncul beberapa bar, dan teman-teman pilih yang file. Setelah pilih file, akan muncul seperti tampilan berikut, lalu pencet not baru. Untuk memulai, kita menambahkan komentar tanda pagar sebagai judulnya. Kita akan membuat tentang menghitung luas 5 segi 3. Kalau sudah, langsung kita enter saja. Untuk menambahkan bagian alas, ketik alas, kemudian sama dengan int. Int adalah integer karena menggunakan bilangan bulat. Dalam kurung input untuk memasukkan nilainya nanti, dan tanda kurung lagi, tanda petik, masukkan nilai alas sebagai variabel untuk alas tersebut. Di dalam bahasa pemrograman, tanda petik disebut dengan string. Setiap mengakhiri perintah harus menggunakan tanda petik dan tanda kurung. Karena Python sangat sensitif terhadap ketikan dan harus sama di awal dan di akhir. Untuk menghitung selubungnya, sama seperti menggunakan perintah pada alas. Harus teliti dalam mengetik supaya tidak error. Pada kali ini, karena kita menghitung luas 5 segi 3, rumus 5 segi 3 adalah luas alas ditambah luas selubung. Jadi kita akan membuat script di mana kita dapat memasukkan nilai-nilainya ke dalam masing-masing variabel. Singkatnya dari variabel adalah tempat untuk menyimpan suatu nilai.
Oke, kita akan lanjut dalam praktek kita hari ini tentang menghitung luas 5 segitiga, di mana setiap bangun datar pasti memiliki sisi. Ayo kita masukkan sisinya. Sama seperti yang skrip menghitung alas dan selubung. Kita akan tambahkan dalam kurung, tanda petik, dan tutup kurung 2 kali karena kita menggunakan tanda kurung 2 kali di awal, dan di akhirnya harus 2 juga supaya skrip kita lancar dan tidak ada hambatan dalam melanjutkan ke skrip yang selanjutnya, atau bisa disebut dengan error. Akhirnya kita akan sampai di langkah akhir, yaitu bagian penghitungan luas dari bangun tersebut. Luas 5 segitiga adalah alas ditambah selubung. Jadi kita ketik saja original seperti ini. Lalu selanjutnya print. Print digunakan untuk output atau hasilnya dari perhitungan yang bakal kita masukkan nilai variabelnya. Oke. Ketik luasnya adalah sebagai output dari nanti penjelasan hasil dari perhitungan luas 5 segitiga. Kita bisa lihat setelah kita run atau kita playkan menggunakan tombol ini. Setelah itu kita akan tunggu dan keluar hasilnya. Kita masukkan alasnya bebas, terserah apa aja, misal 5 ya, dan masukkan nilai selubungnya juga, nilai sisi juga. Kita akan langsung menemukan luas dari 5 segitiga. Yeay, akhirnya berhasil. Teman-teman bisa coba di rumah. Bye. Cocaine in my nose, got rose in my